Menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini, jurnalis sepak bola Fabrizio Romano melalui 3 kata saktinya yakni Here We Go menyebut bahwa Manchester United telah mendatangkan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Untuk mendapatkan tanda tangan gelandang asal Uruguay itu, MU dikabarkan harus membayar biaya transfer sebesar 50 juta euro ditambah add-on sebesar 10 juta euro kepada PSG. Selain Manuel Ugarte, Manchester United juga telah mendatangkan beberapa pemain anyar untuk memperkuat tim utama di bursa transfer musim panas ini. Termasuk biaya transfer Manuel Ugarte, Setan Merah kini sudah menghabiskan dana sebesar 214,5 juta euro untuk mendatangkan 5 pemain ke Old Trafford. Apakah pemain-pemain itu akan memberikan dampak yang signifikan bagi Manchester United? Atau akan menjadi investasi bodong seperti Anthony? Yuk, simak bagaimana ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Pemain pertama yang didatangkan oleh Manchester United di bursa transfer musim panas ini adalah Joshua Zirkzee. Untuk mendapatkan tanda tangan penyerang berusia 23 tahun itu, pihak MU harus membayar biaya transfer sebesar 42,5 juta euro kepada Bologna. Sebagaimana diketahui, Joshua Zirkzee menjadi penyerang muda yang banyak diperbincangkan untuk direkrut oleh klub-klub top Eropa. Hal ini dikarenakan potensi dan etos kerja yang dimiliki oleh penyerang berpaspor Belanda itu. Joshua Zirkzee menjalani debutnya bersama Manchester United pada pertandingan pekan pertama Premier League musim ini menghadapi Fulham. Walaupun masuk sebagai pemain pengganti, Zirkzee berhasil memberikan kontribusi penting dengan membuat MU meraih 3 poin. Peran besar Joshua Zirkzee yang terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan menghadapi Fulham ini tidak hanya karena gol yang dicetaknya, tapi juga karena peran sang pemain sepanjang pertandingan. Walaupun berposisi sebagai penyerang tengah, ex-penyerang Bologna itu bukanlah penyerang yang malas turun ke lini tengah untuk menjemput bola. Joshua Zirkzee membuktikan bahwa dirinya adalah penyerang yang mau membantu proses build-up tim dan tidak sekedar menunggu bola di kotak penalti lawan. Hal itu dibuktikan dari gol yang dicetaknya dalam pertandingan ini, karena gol ini berawal dari peran Joshua Zirkzee yang menjemput bola di lini tengah Manchester United. Selain itu, Joshua Zirkzee juga berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang yang mampu bermain efektif di depan gawang lawan. Manchester United mendatangkan Leny Yoro dengan nilai transfer sebesar 62 juta euro dari Lille. Mengingat usianya yang baru menginjak 18 tahun dan posisi bermainnya sebagai bek tengah, nominal tersebut sangatlah mahal. Bahkan, transfer Leny Yoro ke Manchester United menjadikan transfer pemain asal Prancis itu berada dalam urutan ke-8 dalam transfer bek tengah termahal sepanjang masa. Dengan biaya transfer yang tinggi, publik Old Trafford jelas menaruh harapan tinggi kepada sosok Leny Yoro. Harapan tinggi dari publik Old Trafford itu pun awalnya berhasil dibuktikan oleh sang pemain dalam pertandingan persahabatan antara Rangers menghadapi Manchester United. Dalam pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh MU itu, Yoro dipercaya untuk tampil sebagai starter dan bermain selama 45 menit. Dari kepercayaan yang diberikan oleh Erik ten Hag kepadanya itu, Leny Yoro berhasil mencatatkan sejumlah statistik yang impresif, seperti 92% akurasi umpan, 3 umpan ke sepertiga akhir lapangan, hingga 100% memenangkan tackle dan duel. Kemampuan Leny Yoro dalam melepaskan umpan ke sepertiga akhir lapangan itu menjadi salah satu yang paling disorot. Dengan kemampuannya itu, Yoro diprediksi akan menjadi bagian penting dalam proses build-up MU yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Namun demikian, euforia Leny Yoro di Manchester United nyatanya hanya berlangsung sebentar. Sang pemain harus mengalami cedera dalam pertandingan keduanya bersama MU, yaitu dalam pertandingan persahabatan menghadapi Arsenal. Dalam pertandingan itu, Leny Yoro ditarik keluar di menit ke-35 karena tidak mampu melanjutkan pertandingan. Bahkan, pemain keturunan Pantai Gading itu harus keluar dengan kondisi kaki yang pincang. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak Manchester United mengumumkan bahwa Leny Yoro mengalami cedera patah tulang metatarsal. Dengan cedera yang dialaminya itu, pihak Setan Merah menyebut bahwa Leny Yoro akan absen selama 3 bulan. Cederanya Leny Yoro ini juga membuktikan bahwa fisik sang pemain memang masih rentan. Kabarnya, kondisi fisik sang pemain yang masih rentan menjadi alasan dari tim-tim besar seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, hingga Liverpool enggan mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan jasa Leny Yoro.
Pemain ketiga yang didatangkan Manchester United di bursa transfer musim panas kali ini adalah Nozair Mazraoui. Untuk mendapatkan mantan anak asuh Erik ten Hag di Ajax itu, Setan Merah harus membayar biaya transfer sebesar 15 juta euro kepada Bayern Munchen. Kedatangan Nozair Mazraoui ke Manchester United tidak terlepas dari kedekatannya dengan Erik ten Hag dan kecocokan gaya permainan Mazraoui dengan pelatih asal Belanda itu. Mazraoui menjalani debutnya bersama Manchester United dalam pertandingan pekan pertama Premier League musim ini menghadapi Fulham. Dalam pertandingan yang dimainkan di Old Trafford itu, Erik ten Hag mempercayai Mazraoui untuk tampil sebagai starter di posisi bek sayap kanan MU. Bermain selama 81 menit, Mazraoui berhasil melakukan serangan dan bertahan dengan sama baiknya. Dengan akurasi umpan mencapai 92%, Nozair Mazraoui mempunyai peran penting dalam proses serangan yang dilakukan oleh Manchester United. Dilansir dari FOTMOB, pemain yang kini berusia 26 tahun itu juga berhasil melepaskan 7 umpan yang berhasil lolos ke sepertiga akhir lapangan Manchester United. Tidak hanya handal dalam menyerang, Mazraoui juga memahami betul peran bek sayap kanan yang juga harus handal dalam bertahan. FOTMOB mencatat bahwa Mazraoui berhasil mencatatkan statistik yang menawan saat bertahan, seperti 100% tackle sukses sepanjang pertandingan, 2 kali melakukan clearance, 3 kali melakukan intercept, hingga 5 kali melakukan ball recovery. Selain itu, Nozair Mazraoui juga handal saat melakukan duel-duel fisik maupun udara. Dari 7 kali duel sepanjang pertandingan yang melibatkan dirinya, Mazraoui berhasil memenangkan 6 di antaranya. Walaupun hanya bertinggi badan 183 cm, Mazraoui berhasil membuktikan bahwa dirinya merupakan bek sayap yang bisa diandalkan dalam melakukan duel-duel udara. Dilansir dari FOTMOB, Nozair Mazraoui berhasil 3 kali memenangkan duel udara sepanjang pertandingan menghadapi Fulham ini. Nozair Mazraoui kembali dipercaya untuk tampil sebagai starter dalam pertandingan pekan kedua Premier League antara Brighton menghadapi Manchester United. Walaupun Setan Merah harus puas pulang tanpa poin setelah menelan kekalahan pertama mereka di Premier League musim ini, Mazraoui kembali berhasil membuktikan dirinya pantas untuk menjadi bek sayap kanan utama Manchester United. Dalam pertandingan menghadapi Brighton ini, Mazraoui berhasil mencatatkan 1 assist untuk satu-satunya gol Manchester United dalam pertandingan ini yang dicetak oleh Amad Diallo. Satu paket dengan Nozair Mazraoui, Manchester United juga mendatangkan mantan anak asuh Erik ten Hag lainnya yakni Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Untuk mendatangkan de Ligt, The Red Devils harus membayar biaya transfer sebesar 45 juta euro kepada Munchen. Bek tengah asal Belanda itu menjalani debutnya dalam pertandingan pekan pertama Premier League antara Manchester United menghadapi Fulham. Walaupun hanya bermain selama 9 menit karena baru dimasukkan oleh Erik ten Hag di menit ke-81, de Ligt berhasil membangun kemitraan yang baik bersama Lisandro Martinez di lini pertahanan Manchester United. Matthijs de Ligt kembali mendapatkan kepercayaan untuk bermain pada pertandingan pekan kedua Premier League musim ini. Kembali masuk sebagai pemain pengganti, penampilan de Ligt dalam mengawal lini pertahanan MU sebenarnya tidaklah buruk. Selama 16 menit bermain, de Ligt berhasil mencatatkan 100% akurasi umpan, 1 kali melakukan blok, 2 kali melakukan clearance, 1 kali melakukan intercept, dan mencatatkan 100% kemenangan dalam melakukan duel udara. Namun demikian, satu kesalahan lini pertahanan Manchester United yang gagal mengantisipasi gol Joao Pedro di menit-menit akhir pertandingan membuat noda dalam penampilan de Ligt bersama MU. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, Manuel Ugarte sudah tiba di Manchester dan menjalani tes medisnya bersama Manchester United. Untuk mendapatkan jasa Ugarte, Manchester United dikabarkan harus membayar biaya transfer sebesar 50 juta euro kepada Paris Saint-Germain. Kedatangan Manuel Ugarte ke Old Trafford ini diprediksi menjadi rekrutan terakhir Manchester United di bursa transfer musim panas kali ini. Selain itu, gelandang asal Uruguay itu juga disebut-sebut menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan di lini tengah tim asuhan Erik ten Hag. Hingga video ini dipublikasikan, Manuel Ugarte belum menjalani debutnya bersama Manchester United. Namun jika melihat gaya permainan sang pemain selama memperkuat Paris Saint-Germain maupun timnas Uruguay, Ugarte memiliki gaya permainan yang mirip dengan Casemiro. Melalui akun Instagramnya, Sky Sports bahkan mempublikasikan perbandingan atribusi bertahan yang dicatatkan oleh Manuel Ugarte dan Casemiro sepanjang musim lalu. Dari 6 atribusi yang dibandingkan, Ugarte mengungguli Casemiro dalam ke-6 atribusi itu.
Keputusan Manchester United untuk mendatangkan Manuel Ugarte di tengah situasi keuangan yang terbatas tentu bukan tanpa alasan. Pihak Setan Merah meyakini bahwa gelandang timnas Uruguay itu adalah investasi yang berharga bagi klub. Sepanjang bergulirnya Copa America 2024 lalu, Manuel Ugarte berhasil menampilkan performa impresif yang berhasil mengantarkan Uruguay menempati peringkat ketiga. Sepanjang bergulirnya kompetisi itu, Ugarte adalah pilihan utama pelatih Marcelo Bielsa untuk mengisi posisi gelandang bertahan timnas Uruguay. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Ugarte berhasil mencatatkan atribusi bertahan di Copa America 2024 yang lebih baik dibandingkan gelandang-gelandang seperti Rodrigo de Paul, Bruno Guimaraes, hingga Moises Caicedo. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah 5 pemain yang didatangkan oleh Manchester United itu akan membawa MU tampil lebih baik di musim ini? Atau justru akan menjadi transfer flop seperti layaknya Anthony? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.